Halo, sahabat lentera hati yang berbahagia. Apa kabar? Semoga kabar sahabat lentera hati senantiasa damai sejahtera, diberi kesehatan dan kelimpahan berkat yang dari Tuhan. Sahabat, mari sejenak kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, yakni tentang tidak akan pernah sia-sia. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas semua berkat, atas semua kesehatan, atas semua damai sejahtera yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, jika sejenak kami akan belajar tentang firman-Mu, kiranya Tuhan akan membuka mata hati dan mata pikiran kami, sehingga kami menemukan berkat yang luar biasa dari firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, doa ini hanya kami panjatkan dalam nama yang Kau berikan kepada kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat, dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 50 sampai dengan 58 berbunyi demikian. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Sahabat, ada sebuah
renungan kecil yang demikian ini. Cerpen Demam karya Pramudia Ananta Toer tahun 1950 mengisahkan seorang pejuang kemerdekaan bernama Kirno yang dalam bergerilya melawan penjajah Belanda menjadi korban, yakni kakinya buntung dan matanya buta. Setelah itu, hidupnya hanya diisi dengan marah-marah dan mengutuki keadaan yang kesemuanya ia lampiaskan kepada Ati, kekasihnya yang ia usir dari rumah saat mengunjunginya, akibat merasa semua pengorbanannya untuk negara dilupakan. Tidak seperti veteran perang yang merasa diabaikan. Kerja keras kita untuk berkarya bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kasih, sukacita, dan damainya yang mengiringi setiap langkah adalah bukti penyertaan Tuhan. Perasaan yang diberkati yang luar biasa, di mana kita dikuatkan dalam ketekunan kita terhadap bidang yang kita geluti, yang Dia sendiri nyalakan dalam hati kita, merupakan kejelasan yang pasti bahwa sungguh Dia hendak memakai kita sebagai alat untuk memperluas kerajaannya. Pertolongan serta dukungannya senantiasa tersedia bagi kita. Rintangan yang menghadang untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan bukanlah alasan bagi kita untuk mundur melakukan sesuatu yang bergelora di jiwa kita. Karena selama kita memiliki persekutuan dengannya, selalu mengingat akan pengorbanan Kristus, karya keselamatan yang sudah kita alami, dan pemeliharaannya atas hidup kita setiap hari. Maka iman kita akan tetap kokoh di tengah kesulitan yang menerpa. Mengikuti gerakan rohnya dalam berkarya bagi Tuhan akan membuat jiwa kita aman sentosa. Tuhan memberkati.